Dengan berdasarkan asesmen menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Maret 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%. Demikian pula suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Lebih baik di sini rumah kita sendiri, karena memang senyaman-nyamannya tempat di luar sana, rumah tetap menjadi tempat ternyaman untuk pulang. Bukan pemirsa, ini bukan kisah kegalauan anak senja, tapi memang soal rumah, properti milik sendiri. Bicara soal rumah, Bank Indonesia memang menahan suku bunga dengan berada di level 5,75%. Pengumuman 16 Maret lalu menandai kali ketiga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memutuskan untuk menahan suku bunga acuan sejak awal tahun ini. Setelah sebelumnya menaikkan suku bunga 25 basis poin pada Desember 2022. Jika suku bunga acuan ditahan, maka memang logikanya hal ini sedikit memberi ruang nafas kepada debitur KPR dalam hal pembayaran cicilan rumah. Namun berdasarkan laporan rumah123.com bulan Maret 2023, harga rumah di wilayah Bogor pada bulan Februari 2023 tercatat mengalami kenaikan hingga 7% bila dibandingkan dengan bulan Februari tahun lalu. Kenaikan harga rumah di Bogor bahkan lebih tinggi dari 4 kota lainnya yang ada di area Jabodetabek. Di kota Depok, harga rumah yang naik mencapai 4,6%. Sementara di kota Tangerang, kenaikan harga rumah tercatat di angka 4,1%. Sedangkan di 2 kota lainnya, yakni Jakarta dan Bekasi, kenaikan harga rumah tidak terlalu signifikan, yakni masing-masing 2,8% dan 2,7%. Dari sisi volume suplai rumah, rumah123.com mencatat kenaikan suplai sebesar 5% pada bulan Februari 2023 dibandingkan Januari 2023. Sedangkan secara tahunan, volume suplai rumah mengalami pertumbuhan hingga 32% sejak Februari 2022. Apakah kenaikan harga rumah ini terjadi di semua segmen? Kita lihat pada segmen rumah subsidi terlebih dahulu. Tahun ini, rumah subsidi akan mengalami kenaikan hingga 5%. Sementara, beberapa waktu lalu pengembang meminta kepada pemerintah agar rumah subsidi naik menjadi 7%. Alasan kenaikan beragam, seperti kenaikan harga material bangunan, ongkos logistik yang juga terkerek, serta dampak ekonomi global. Selain itu, rumah subsidi belum mengalami kenaikan sejak 2020 lalu. Berbicara sama teman-teman pengembang, sudah 3 tahun nggak ada kenaikan dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka gitu. Ketika harga bahan bangunan naik tapi harga yang dipatok tidak naik, tentu kan ini jadi challenge gitu. Makanya kalau tahun ini sudah akan diputuskan untuk diberikan kenaikan, saya pikir itu suatu angin segar lah gitu buat pengembang. Dan terkait dengan selisih yang boleh dibilang nggak terlalu signifikan, ya sebenarnya pemerintah juga harus mempertimbangkan gitu bagaimana keadaan di lapangan itu, bahwa bahan bangunan banyak yang naik, sehingga kalau misalnya hanya berkutat dengan masalah selisih yang nggak seberapa, itu takutnya nanti yang ininya lebih kepada konsumen gitu. Jadi harusnya penyesuaian itu memang benar-benar supaya tidak terjadi compromise untuk produk rumah subsidi yang nantinya dibangun pengembang. Kita lihat fundamental permintaannya terus terangnya masih banyak, masih besar ya. Kebutuhan untuk hunian baik itu dari pertumbuhan populasi, backlog, dan juga sekarang ini kalau kita ngomong rumah tangga baru ya, keluarga baru, itu besar sekali. Dan saya pikir dengan kondisi 3 tahun belakangan yang kita alami dengan COVID ini, permintaan yang terus terjadi tiap tahun itu terus menggelembung menjadi pent up demand gitu. Meski terjadi kenaikan, pengamat properti Anton Sitorus melihat bahwa secara fundamental permintaan rumah di tanah air di tahun ini masih akan tetap kuat. Sementara itu untuk segmen rumah tapak non-subsidi, Sekjen DPP Ray Harigani menjelaskan salah satu tantangan sektor properti di 2023 yakni terkait regulasi dan perizinan. Belum lagi bicara soal insentif yang tidak lagi dilanjutkan, seperti DP 0% dan PPN DTP atau pajak ditanggung pemerintah. Hari menilai insentif PPN DTP sangat diperlukan pasca pandemi COVID-19 untuk menarik minat pembeli.
Memang tahun 2022 kemarin baiknya itu sangat-sangat terbantu dengan adanya PPNDTP. Kami mendapat masukan-masukan dari teman-teman pengembang di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota metropolitan, kota besar yang mengcover hampir 70% pasar properti komersial. Itu mereka mengharapkan, sekali lagi, PPNDTP itu diperpanjang. Karena memang kondisi penjualan sudah sudah baik, tapi tetap belum seperti normal sebelum pandemi. Rumah subsidi sudah, rumah non-subsidi juga sudah. Kini kita masuk ke segmen apartemen. Direktur Utama Pakuwon Jati, Stefanus Ridwan, mengaku masih optimis dengan pertumbuhan sektor properti di 2023. Hal ini ditopang oleh tingginya kebutuhan tempat tinggal dan daya beli masyarakat yang meningkat seiring kemudahan dalam memiliki hunian. Stefanus bahkan menuturkan saat ini sudah banyak perbankan yang berani memberikan bunga rendah hingga 2,5% per tahun dengan tenor sangat panjang, hingga 25 tahun. Meski demikian, Ridwan mengakui permasalahan utama di sektor properti yang harus disiasati oleh pengembang saat ini adalah terkait kenaikan bahan material. Menurutnya, kenaikan material properti bisa mencapai 20% dan bisa mempengaruhi harga. Kita lihat di sektor apartemen, saya kira tergantung dari kemudahan yang mereka dapat sekarang ini. Dan sekarang kalau kita lihat, bank-bank setelah pandemi ini selesai sudah mulai berani mengucurkan dengan bunga yang rendah sekali, bisa sampai 2,5% per tahun. Dan kemudian kita lihat juga lama pinjamannya itu bisa sampai 20 dan 25 tahun. Ini yang membantu konsumen kita untuk mendapatkan hunian bertingkat yang lebih mudah dicapai. Sehingga dengan uang 3 juta per bulan cicilan saja sudah cukup. Saya kira itu sangat mempengaruhi sekarang. Yang penting adalah bagaimana hubungan developer dengan banknya. Suku bunga tinggi, harga bahan material rumah naik, insentif sudah dicabut. Lantas, apa hal yang bisa mendorong kinerja sektor properti supaya tetap diminati masyarakat? Meski sejumlah sentimen yang kurang sedap hadir di tanah air, namun nada optimistis dari pengembang, pemerintah, dan pengamat masih jelas terlihat. Seperti populasi yang bertambah juga diikuti dengan kebutuhan atau permintaan rumah. Selain itu, pasca pandemi COVID-19, permintaan masyarakat soal rumah pertama dinilai masih akan menggeliat. Ditambah dengan adanya tahun politik di 2024 yang dinilai menjadi katalis positif bagi sektor properti. Saya kira prospeknya akan baik, apalagi ini menjelang 2024 ya, tahun politik. Saya kira setiap pemilihan presiden dan lain-lain uang tambah banyak kok di masyarakat. Nah, itu dia plus minus soal kondisi properti saat ini. Pilihan toh tetap kembali ke tangan Anda pemirsa. Menahan diri untuk membeli rumah impian sah-sah saja. Atau membeli rumah saat era suku bunga tinggi juga sah-sah saja. Namun yang terpenting calon pembeli perlu memperhitungkan kesanggupan bayar maupun daya cicil yang ada. Jangan sampai membeli rumah impian namun berujung terlilit pinjaman tak berkesudahan. CNBC Indonesia, Beyond Business.